Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan masalah psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan ini menekankan pada peran psikologi dalam membangun dan mempertahankan kesehatan. Adapun pengobatan perilaku adalah suatu bidang antara disiplin ilmu yang berpusat pada pengembangan dan pengintegrasian pengetahuan perilaku dan biomedis untuk mempromosikan kesehatan dan mengurangi timbulnya penyakit. Adapun hubungan pikiran dan tubuh, yaitu mengenai psikologi kesehatan dan pengobatan perilaku, tidak hanya memperhatikan bagaimana keadaan psikologi mempengaruhi kesehatan, tetapi juga bagaimana kesehatan dan penyakit dapat mempengaruhi pengalaman psikologi seseorang, termasuk kemampuan kognitif, stres, dan kemampuan mengatasi masalah. Tahap perubahan positif dalam hidup. Tahap ini yaitu menjelaskan proses di mana seseorang melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Tahap ini melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap sebelum kontemplasi. Pada tahap ini tujuan utamanya adalah pembangkitan kesadaran, yaitu mengajak orang untuk menyadari bahwa perilaku mereka saat ini merupakan suatu masalah. Tahap yang kedua yaitu kontemplasi. Pada tahap ini, individu menyadari adanya masalah namun belum siap berkomitmen untuk berubah. Individu masih menimbang-nimbang keuntungan jangka pendek dari perilaku bermasalah yang sudah ia lakukan dibandingkan dengan keuntungan jangka panjang dari perubahan perilaku yang akan ia lakukan. Tahap ketiga yaitu persiapan atau determinasi. Pada tahap ini, individu bersiap untuk mengambil tindakan. Kunci pertimbangan utama pada tahap ini adalah apakah individu benar-benar merasa sudah siap untuk berubah. Tahap keempat yaitu aksi atau kekuatan keinginan. Pada tahap ini, individu berkomitmen untuk membuat perubahan perilaku yang nyata dan membuat sebuah rencana untuk perubahan efektif. Tantangan yang penting pada tahap ini adalah mencari cara untuk mendukung pola perilaku baru yang sehat. Adapun caranya yaitu dengan menemukan penguatan atau penghargaan untuk perilaku baru yang telah dilakukan serta menghindari situasi yang menggoda. Adapun tahap yang kelima yaitu maintenance. Pada tahap ini, individu telah berhasil dalam menghindari godaan dan secara konsisten telah mengerjakan perilaku yang sehat. Adapun tantangan terberat pada tahap ini adalah menghindari kambuhnya kembali ke pola perilaku sebelumnya. Beberapa aspek mental yang berperan untuk perubahan hidup. Yang pertama yaitu efikasi diri, yaitu adalah kepercayaan individu bahwa ia dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan keluaran yang positif. Hasil penelitian menunjukkan efikasi diri berhubungan dengan keberhasilan berbagai perubahan hidup. Yang kedua, motivasi. Perubahan akan menjadi efektif apabila seseorang melakukannya untuk dirinya sendiri karena ia ingin berubah. Perencanaan tujuan jangka pendek yang dapat dicapai atau realistis akan membuat seseorang merasa mendapat bayaran dari keberhasilan yang dicapai. Dan yang ketiga yaitu keyakinan religius. Keyakinan terhadap agama dapat berpengaruh terhadap usaha untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Antara lain seperti yang pertama, partisipasi religius dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan karena adanya dukungan positif. Hubungan sosial yang dibentuk oleh aktivitas keagamaan dapat menghilangkan ketakutan, depresi, serta mencegah isolasi dan kesepian. Yang kedua, keyakinan keagamaan dan spiritualitas secara umum dapat menjadi faktor penting dalam kesehatan karena membangkitkan perasaan bermakna. Menanam kebiasaan baik. Menanam kebiasaan baik di sini terbagi dalam 4 cara. Yang pertama yaitu mengendalikan stres. Dalam mengendalikan stres terdapat sebuah istilah yaitu GAS, General Adaptation Syndrome. Adalah gejala yang terjadi pada tubuh ketika ada tuntutan tekanan. GAS terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap alarm, yaitu keadaan terkejut sementara, di mana resistensi tubuh terhadap penyakit dan stres turun jauh di bawah normal.
Pada saat ini tubuh akan mengeluarkan hormon yang dapat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh sehingga sangat rentan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu tahap resistensi. Pada tahap ini, sejumlah kelenjar di seluruh tubuh akan mulai menghasilkan hormon yang berbeda-beda yang melindungi individu dengan banyak cara. Selama tahap ini, sistem kekebalan tubuh dapat melawan infeksi dengan efisien. Yang ketiga atau yang C yaitu apabila usaha untuk melawan stres gagal, sehingga stres tetap ada, maka individu akan masuk ke tahapan keletihan. Pada tahap ini, kerusakan pada tubuh akan mulai terjadi. Orang akan rentan terhadap penyakit. Bagi beberapa orang, keletihan dapat menyebabkan pingsan. Peningkatan adrenalin yang disebabkan oleh stres emosional yang cukup parah menyebabkan darah membeku lebih cepat. Penggumpalan darah merupakan faktor utama penyebab serangan jantung. Orang yang hidup dalam keadaan stres kronis dapat mendorong kebiasaan merokok, makan berlebihan, dan menghindari olahraga. Semua perilaku yang berkaitan dengan stres ini berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Stres bukanlah tentang apa yang terjadi pada seseorang, tetapi bagaimana seseorang berpikir mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Berpikir dengan kepala dingin dalam mendekati masalah dapat mengarah pada pemecahan masalah secara efektif, sehingga tidak stres. Program manajemen stres mengajarkan individu bagaimana menilai peristiwa yang menimbulkan stres, bagaimana mengembangkan keahlian untuk menghadapi stres, dan bagaimana menggunakan keahlian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang kedua yaitu menjadi aktif secara fisik. Gaya hidup sedikit aktivitas fisik berkaitan dengan setidaknya 17 penyakit antara lain diabetes, osteoporosis, penyakit jantung dan usus besar, kanker payudara, dan lain-lain, dikutip dalam WHO 2007. Yang pertama, kita harus aktif secara fisik berhubungan dengan sejumlah keluaran positif, antara lain kemungkinan lebih rendah terserang penyakit kardiovaskular, penurunan berat badan pada penderita obesitas, meningkatkan fungsi kognitif. Kedua, berolahraga sampai dapat membakar lebih dari 2000 kalori setiap minggu dapat menghilangkan resiko terkena serangan jantung sebanyak 2/3. Cara yang ketiga dalam menanam kebiasaan baik yaitu makan dengan benar atau teratur. Yang pertama, makan dengan benar berarti makan makanan bergizi secara masuk akal yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, dalam kehidupan modern, orang lebih banyak mengkonsumsi gula dan tidak cukup buah-buahan, dan sayuran. Orang terlalu banyak makan makanan cepat saji dan kurang makan makanan yang seimbang. Terlalu banyak makan makanan lemak dan kolesterol yang keduanya berpengaruh terhadap masalah kesehatan jangka panjang. Dan cara yang keempat atau terakhir dalam menanamkan kebiasaan baik yaitu berhenti merokok. Nikotin atau zat aktif dalam rokok dapat menimbulkan pengalaman menyenangkan serta merangsang neurotransmitter, menenangkan dan meredakan rasa sakit. Beberapa metode berhenti merokok. Yang pertama adalah berhenti begitu saja. Pada metode ini ada yang menggunakan pengganti sumber nikotin, yaitu seperti permen nikotin, inhaler nikotin, semprotan nikotin. Yang kedua yaitu mencari pertolongan terapis, diantaranya dengan teknik terapi berdasarkan prinsip behaviorisme. Oke, mungkin itu saja materi dari kami, kelompok psikologi umum, yang membawakan materi tentang menanam psikologi kesehatan. Mungkin itu saja, semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.